Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo pejuang SNBP 2023. Hari ini Kak Firdaus akan ngebahas tentang peluang SNBP 2023. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tak lupa, di ujung video juga akan ada challenge buat kalian untuk apa? Untuk rasionalisasi SNMPTN atau SNBP untuk 100 siswa. Jadi nanti ada challenge-nya buat kalian yang tertarik dan minat, kalian bisa lihat video ini sampai habis. Hari ini Kak Firdaus akan bahas tentang peluang UNBK 2023 untuk UGM Universitas Gadjah Mada di jurusan IPS. IPS nih. Oh ini IPA nih kayaknya. Kita cek dulu ya. Jadi buat kalian yang baru gabung, kalian bisa simak video ini sampai habis. Karena kenapa? Karena nanti akan ada challenge ya kan buat kalian yang kalian pengen banget rasionalisasi gitu ya. Terus ada yang challenge, ada juga yang berbayar. Jadi kalian bisa pilih dengan bijak ya kan. Silakan pilih aja bebas. Kak aku nggak mau ikut ini, silakan nggak masalah juga gitu ya. Alhamdulillah juga banyak yang terbantukan dari video Kak Firdaus, ada yang email, ada yang ikut berbayar, ada yang nggak berbayar, ya silakan lah. Kalian bisa sesuaikan nama diri kalian sendiri. Oke, ini tentang IPS-nya. Oh ya, buat yang baru gabung juga, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Buat yang masih kepo-kepo juga bisa lihat video-video sebelumnya. Oke, di sini kita dari bahas IPS ya. Saja nih. Oke, di sini juga ada. Oh, D4 ada. D4 ada juga. Gitu, tapi mungkin nggak Kak Firdaus bahas ya. Kakak bahasnya yang sarjana aja deh. Soalnya takutnya kelamaan juga. Oke, bukan. Di lingkungan, ilmu ekonomi. Oke, kita coba. Ilmu ekonomi. Oke, ilmu ekonomi UGM. Kita lihat dari tahun 2020 sampai 2022. Kak, kenapa sih Kak 3 tahun aja? Karena ini sebagai acuan. Kita nggak mau sampai ujung 2018 atau mungkin 2000 berapa, nggak. Dan juga kita nggak pakai 2021 sampai 2022, tapi kita pakai 3 tahun. Gitu ya, kita lihat ilmu ekonomi. Di sini 366, 404, 354. Terus peluangnya naik ya, jadi 7%. Untuk ilmu ekonomi sendiri naik jadi 30 di tahun 2023. Sehingga kalau ini 30, maka ini kita ambil 400. Karena kan kemungkinan besar akan ada kenaikan ya. Kemungkinan besar akan ada kenaikan. Jadi akan dapatnya 8%. Masih masuk lah. Sekitar 8% masih masuk. Berarti ini masuk grade mana Kak? Ini masuknya grade, sepertinya sih masuk grade A3 ya. A3. Karena A1, A2, A3. Ini sepertinya A3. Nah ini baru nih kayak A1 nih. Apa itu? Manajemen. Manajemen akuntansi lumayan banget, ketat banget bagi jurusan-jurusan IPS. Wow, manajemen 1544, 1934, 1518, 39. Di sini manajemen itu kenanya 45. Wow. Daya tampungnya makin naik. Apakah ini akan naik juga? Kemungkinan besar akan naik sampai 2000. Kemungkinan besar ya, atau mungkin di atas angka ini. Kalaupun ini kenanya 45 per 2000, berarti sekitar 2 persenan. Berarti ini masuk grade A1 sih harusnya. A2 bisa nggak Kak? Bisa, kalau kalian mungkin dapat olimpiade. Olimpiade ya, kalau olimpiade nih misalnya. Akuntansi kayak semi mawon deh kayaknya. Akuntansi, apakah A1 juga? Oh enggak, ini mungkin maksudnya A2. Gitu ya. 45, 972. Di sininya kita lihat 2023 itu sama 45. Berarti masih masuk sih harusnya segrade A2 ya. Lanjut filsafat, hukum, antropologi. Wow, kok banyak? 70 ya. Oke. Nah tadi filsafat. Oke, ini bisa dicoba sosiologinya. Diutamakan. Dan ini peluangnya lumayan besar loh. Bisa dicoba ya sosiologinya. Oh ya tadi akuntansi itu berarti maksudnya ke ekonomi. Tapi ini ekonomi harus ekonomi yang pro banget ya. Ini ekonomi ya middle boleh lah.
Tapi ini harus bagus banget nih. MTK juga harus bagus. Hukum ini, hukum itu masuknya ke sosiologi, geografi, sejarah. Nanti akan ada kombinasi apakah yang mana sekunder, primer, dan tersier. Oke. Hukum U99, 1170. Makin tahun makin berkurang, daya tampungnya juga naik. Berarti ini ada titik terang, lampu hijau buat kalian, supaya kalian, oh ternyata sama juga tahun 2023. Supaya kalian milihnya nih. Hukum ya, boleh deh, silakan dicoba. Tapi ingat, ya kan, kalian bisa milih kemungkinan satu atau dua PTN. Ingat kalau misalnya kalian pilih dua PTN satu jurusan, itu berbeda sama satu PTN dua jurusan. Dan berbeda juga sama satu PTN satu jurusan sarjana satu jurusan D4 itu beda juga. Beda juga sama satu PTN sarjana doang, dan satu PTN D4 itu beda. Ya kalian pikir aja, kalau misalnya kalian di nomor satukan atau disatukan banget, nggak ada pilihan lain, pasti ya kalian senang dong gitu. Antropologi budaya. Wow, 30 ya. 30. Masuk gak ya? Coba kita lihat. Masih masuk nih. Ini masuk grade-nya sih harusnya sih A3 masih bisa masuk kali ya. Ini arkeologi. Ini beberapa doang nih kayak. Kayaknya di UI juga ada sama di Udayana. Tapi peluangnya juga masih masuk 10%. Tapi walaupun 10%, hati-hati. Ini bisa juga masuk grade-nya bukan B1 loh, tapi A3, A2. Karena ini spesifikasi banget. Gitu ya, sejarahnya emang harus kuat banget. Dan ternyata di bawah juga ada sejarah. Ada sejarah juga. Wow, 15%, 18, 5. Berarti 15 juga. Berarti ya hampir masuk lah sejarawan. Lanjut kita bahas tentang sastra Arab. Sastra Arab, bahasa sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra dan budaya Jawa. Ini juga ada di UI, ini juga ada di UI, ya kan? Jadi ya kalian banyak pilihan gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, kampus-kampus tertentu aja. Ilmu HI, manajemen kebijakan publik. Nah tadi kan manajemen aja nih, kita coba cek ini. Manajemen dan kebijakan publik. Peluangnya, wow, 7,6. Di sini kita lihat 24. Ini berapa nih? 23 ya nambah 1. Kalian gak usah khawatir, kalian coba aja. Oke, kalau misalnya kalian siap, ya kan SNBT silakan pilih. Tapi kalau kalian nggak siap, cari jurusan-jurusan di UGM yang kalian kira-kira suka. Kak, boleh nggak Kak debat? Boleh, silakan nggak apa-apa. Kalian gak usah khawatir, yang penting kalian kuliah, udah gitu aja. Juga boleh. Gitu ya. Oke, ilmu HI, mana tadi? Oh ini, ilmu HI. Ilmu HI ya, 24. Sosiologinya, geografinya, sejarahnya. Wah, 3,38. Mantul. 3,38, 24. Ini berapa nih? Oh, sama. Ini buat kalian yang jadi apa ya? Bagian penting di sekolah, organisasi, ya kan? Suka ngobrol sama orang, kuat dalam berpendapat, kuat dalam berpublic speaking. Kalian coba deh. Tapi ingat Inggrisnya harus bagus loh. Gitu ya. Bagus banget lah. Oke, politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan 7,6. Di sininya kenanya 24. Oke, di sininya kita lihat oh hampir sama. Enggak. Kalau dia 24 berarti ini kemungkinan besar akan naik lagi walaupun sedikit nggak sampai 400 sih. Gitu ya. Oke, lanjut lagi pembangunan. Pembangunan sosial dan kesejahteraan. Mungkin hampir-hampir kayak kesos kali ya. Kesos sosiologi berarti. 23 10% ini harusnya masuknya grade A3. A3 nih. A3 A2 nih. A3 kayaknya aman deh. Tapi agak getir-getir juga sih, getir-getir juga. Soalnya 10%. Komunikasi, sosiologinya jadi nggak utama banget sih, maksudnya ada juga punya sekundernya ya.
Kayak misalnya geografi. Wow, 2,5. Fix ini mah A1. A1. Sosiologi ini, sosiologi. Berarti yang dipakai apa, Kak? Nilai sosiologi. Itu aja. Kan dari nilai ya. Pengetahuan ya, kita baca pengetahuan. 9,4%. Ini 23 tadi ya. Ini masuknya 24. Oke. Nggak masalah. Nah, psikologi nih. Oh ya, buat yang baru nonton video ini, biasanya kan kalau tahun-tahun kemarin kan di sini ada IPA IPS ya. IPA IPS kan. Tapi di angkatan ini nggak ada. Nggak usah khawatir, ya kan? Nggak usah khawatir. Yang penting keinginan kalian harus kalian pegang terus, harus kalian apa ya? Harus kalian ingat terus, jangan sampai kalian lupakan. Ya walaupun banyak banget yang oh ya dari kelas 1 maunya kuliah ke sini, kelas 2 beda, kelas 3 beda. Ini sekarang nih mungkin nih kan nanti pembukaan kan ya sekitar beberapa hari lagi lah ya, atau mungkin sekarang udah buka ya kan. Dan pas kalian lihat, wah tadinya mau ke sini nih, terus berubah lagi, nggak masalah. Tapi ingat, pas nanti di ending, itu adalah pilihan kalian. Karena kalau kalian udah oke, kalian nggak bisa diganti lagi. Gitu. 4,99%. Di sininya 68 untuk 2023. Oh, 68 juga. Berarti sosiologi kalian harus kuat. Apalagi Kak, selain sosiologi Kak? Apa ya? Biologi sih kayaknya. Tapi kalau ini IPS kayaknya kan nggak ada biologi ya. Berarti mungkin harus pengetahuan umum lah ya, atau bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya, gitu. Pariwisata, pariwisata, apakah ini baru? Oh enggak ternyata. Pariwisatanya 20 per 600. Di sininya makin itu masukannya naik lah ya di sini ya. Apakah masuk? Oh masih sama. Ini riskan juga. Tapi kalau kalian berpikir nggak mau kuliah yang pusing misalnya, ya mungkin itu salah satu cara lah ya. Kalian bisa coba. Oke, seperti itulah video atau penjelasan yang Kak Firdaus telah paparkan ke kalian. Buat kalian yang kepo banget sama challenge-nya, jadi begini. Nanti di akhir video atau sekarang lah ya, di video ini Kak Firdaus akan jelaskan challenge-nya, yaitu nanti Kak Firdaus tuliskan atau letakkan 7 link video Kak Firdaus di bagian video. Kalian bisa lihat di situ ada 5 sampai sekitar 7 link video. Kalian buka video-video tersebut dan di video tersebut Kak Firdaus sebutkan warna. Contoh, di link 1 Kak Firdaus misalnya sebutkan warna merah di menit ke-7. Video kedua warna apa di menit berapa dan seterusnya. Nanti kalau misalnya kalian udah tahu, kalian bisa email ke Kak Firdaus di info, nanti juga ada. Nanti kalau udah kalian kirimkan email ke Kak Firdaus, jangan lupa kalian attachment atau lampirkan nilai rapot kalian semester 1 sampai semester 5 beserta foto nilai rapotnya ya. Jadi ada rapot kalian yang ada tulisan nilainya, ya kan ada SMA kalian, tolong difotoin satu aja sebagai petunjuk bahwa kalian benar-benar real gitu kan. Lalu cantumkan juga nomor WA kalian gitu. Dan ini free gitu ya. Nanti kalau kalian sudah lakukan itu, nanti Cafe Do sortir dan buat kalian yang beruntung nanti akan Cafe Do hubungi untuk Cafe Do bahas rasionalisasi SNBP-nya gitu ya. Berapa banyak Kak? Berapa siswa? Kurang lebih sekitar 100 siswa gitu. Oke. Jadi tolong disimak baik-baik gitu ya. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan. Kak Firdaus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.